Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kajian Madarijus Salikin pertemuan yang lalu telah mengawali pembahasan tingkatan ubudiyah. Tingkatan ubudiyah dalam aspek ilmu dan amal. Sebelumnya kita menyampaikan penjelasan atas ucapan Imam Ibnu Qayyim pada pembahasan sebelumnya. Beliau mengatakan bahwa semua kewajiban-kewajiban dalam amalan hati lebih agung daripada semua kewajiban-kewajiban amalan anggota tubuh. Semua yang sunnah-sunnah dalam amalan hati lebih agung daripada semua yang sunnah-sunnah dalam amalan anggota tubuh. Kenapa demikian? Karena jemaah sekalian, keagungan ibadah antara lain sangat ditentukan oleh aspek kerahasiaan. Semakin rahasia sebuah amal, maka dia semakin agung dalam pandangan Allah. Maka salat sunnah yang paling agung adalah salat sunnah yang paling rahasia, yaitu salat malam. Salat wajib yang berjumlah 5 waktu yang paling agung adalah salat subuh dan salat isya. Karena keduanya adalah salat wajib yang memiliki nilai kerahasiaan. Maka yang menarik lagi, orang-orang munafik biasanya tidak memiliki ibadah-ibadah rahasia. Itulah yang menyebabkan hati mereka kotor dengan kemunafikan. Maka Nabi kita SAW dalam hadis mengatakan bahwa orang-orang munafik tidak akan hadir dalam salat subuh dan salat isya. Kenapa? Jawabannya karena amalan-amalan rahasia memang sangat berat bagi orang-orang munafik. Nah, di sini ambil pelajaran penting bahwa di antara ibadah untuk menyembuhkan kemunafikan adalah memperbanyak ibadah-ibadah rahasia. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, tingkatan ubudiyah ditinjau dari aspek ilmu dan amal. Pekan lalu telah kita sampaikan bahwa ubudiyah atau ibadah ditinjau dari ilmu ada 2 macam, dan ditinjau dari amal ada 2 macam pula. Baik, pembahasan yang lalu, ubudiyah atau ibadah dalam tinjauan ilmu yang pertama adalah mengenali Allah. Sampai di sini kemarin. Dan seseorang tidak dinamakan mengenali Allah sebelum ia memahami 5 hal tentang Allah. Yang pertama, dia mengenali zat Allah. Yang kedua, dia mengenali sifat-sifat Allah. Dan yang ketiga, dia mengenali
perbuatan-perbuatan Allah. Yang keempat, dia mengenali nama-nama Allah. Lalu yang kelima, memahami keempat hal ini dengan tanzih atau dengan kemahasucian. Fahamilah zat Allah dengan tanzih, kemahasucian. Fahamilah sifat, perbuatan dan nama Allah dengan kemahasucian. Maksudnya, ketika Anda mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki zat, tapi zat Allah itu maha suci dari menyamai semua zat. Itu sebabnya Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, enggak pula diperanakan. Apa tujuan ayat ini? Untuk memahasucikan Allah dari kesamaan. Kemahasucian ini dinamakan tanzih. Dalam nama Allah misalnya, begitupun sifat Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Qawi, Maha Kuat. Dan sifat Allah adalah kekuatan. Namun kekuatan Allah itu wajib difahami dengan tanzih alias kemahasucian. Maka Anda mengatakan Allah Maha Kuat dengan kekuatan yang maha suci dari menyamai segala kekuatan. Nah, maka oleh sebab itu 5 ilmu tentang Allah, mengenali zat Allah, mengenali sifat Allah, mengenali perbuatan Allah, mengimani nama-nama Allah. Namun 5 hal ini wajib dikembalikan kepada tanzih, yaitu memahasucikan Allah. Allah Maha Penyayang, kasih sayangnya maha suci dari menyamai segala kasih sayang. Kemahasucian ini bukan cuma maha suci dari kesamaan, tapi maha suci dari kekurangan juga. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang, maha suci kasih sayang Allah dari menyamai segala kasih sayang. Yang kedua, maha suci kasih sayang Allah dari segala keterbatasan. Nah, inilah 2 kemahasucian dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Alhamdulillah pembahasan ini sudah selesai, yaitu ilmu tentang Allah mencakup 5 hal. Jemaah sekalian, perlu untuk kita fahami bahwa tidak akan mampu siapapun menjalankan ibadah setegak dan selurus mungkin sebelum ia mengenali yang diibadahi. Salat ini ibadah, enggak akan lurus, enggak akan tegak, enggak akan sempurna kalau Anda tidak mengenali siapa yang Anda ibadahi dengan salat. Makanya jemaah sekalian, ibadah-ibadah hati seperti tawakal misalnya menjadi sangat lemah dalam hati seseorang disebabkan karena lemahnya mengenal Allah. Semua orang yang lemah memahami 5 hal ini tentang Allah, maka ibadah-ibadah hati mereka pun 100% sangat lemah. Ibadah hati yang bernama tawakal, ibadah hati yang bernama ikhlas, ibadah hati yang bernama khauf, rasa takut, ibadah hati yang bernama mahabbah, cinta. Semua ibadah-ibadah hati ini sangat kropos, sangat lemah, sesuai dengan lemahnya ilmu tentang 5 hal tadi. Oleh sebab itu saya katakan tidak akan sempurna ibadah lahiriah, apalagi ibadah hati, sebelum seseorang mengenali 5 hal ini secara mendalam. Bahkan boleh jadi seseorang akan bingung dengan ibadah-ibadah karena tidak mengenal Allah Azza wa Jalla. Kenapa ada orang yang bingung tentang ibadah? Misalnya bingung kenapa sih harus berdoa kepada Allah, kan kita perlu berusaha. Dia bingung dengan ibadah doa karena melihat ada usaha.
usaha tidak perlu lagi berdoa. Kenapa dia bingung? Karena dia nggak mengenal Allah Azza wa Jalla. Jadi ibadah-ibadah yang lahiriah dan yang batiniah penuh dengan pertanyaan-pertanyaan kebingungan kalau seseorang tidak mengenal 5 hal ini dari Allah Azza wa Jalla. Namun kita berharap pembahasan tentang Asmaul Husna yang berlangsung beberapa tahun sudah menjawab 5 ilmu ini. Anda tinggal murojaah saja, mudah-mudahan masih adalah sisa-sisa ingatan insyaallah ta'ala. Baiklah jamaah sekalian, berikutnya adalah ilmu yang kedua. Ilmu yang pertama dalam ubudiyah adalah ilmu mengenal yang diibadahi, yaitu ilmu mengenal Allah. Ilmu yang kedua dalam ubudiyah, dalam ibadah adalah ilmu tentang din, ilmu tentang agama Allah. Nah, di sini halaman 175, di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan agama Allah itu mencakup 2 hal. Pertama, agama yang syar'i, yang kedua agama yang jazai. Jazai artinya pembalasan-pembalasan. Contoh, agama yang syar'i, agama yang bersifat syariah. Syariah itu artinya undang-undang. Agama Allah yang bersifat syariat mencakup perintah dan larangan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa la taqrabuz zina wa la ta'kulu amwalal yatama. Inilah jenis agama Allah yang pertama. Agama yang bersifat syar'i, agama yang bersifat undang-undang di mana terdapat perintah dan larangan. Imam Ibnu Qayyim mengatakan agama yang bersifat syar'i, undang-undang, perintah dan larangan, inilah yang dimaksudkan dengan siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami petunjuk, baik petunjuk hati ataupun petunjuk pemahaman tentang siratal mustaqim. Nah, siratal mustaqim kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah adalah agama Allah yang bersifat syar'i, yang bersifat undang-undang, yang bersifat perintah dan larangan. Itulah siratal mustaqim. Tapi jamaah sekalian, cukupkah Anda beragama hanya dengan mengenali agama yang bersifat syar'i, perintah dan larangan? Jawabannya nggak cukup. Ada ilmu yang kedua dalam beragama, yaitu memahami agama secara jazai. Apa itu jazai? Secara pembalasan. Kalau saya salat, apa balasannya? Itu namanya jazai. Nah, kalau saya tidak salat, apa hukumannya? Itu namanya jazai. Jazai ini, kalau boleh saya tambahkan mungkin sedikit lebih berbelok juga. Pembalasan Allah itu ada 2. Pertama, balasan Allah atas kebaikan-kebaikan. Bahasa Indonesianya pahala. Bahasa Arabnya dinamakan dengan targhib. Yang kedua, pembalasan Allah atas kejahatan-kejahatan. Ini dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan dosa. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan tarhib. Nah, semua perintah Allah dan larangan Allah pasti ada balasannya. Baik balasan tarhib ataupun balasan tarhib. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, di antara hal yang membuat satu ibadah menjadi manis adalah balasan-balasan itu. Orang-orang yang beriman, mereka tidak lagi melihat salat itu dalam definisi perkataan dan perbuatan. Tapi orang-orang yang beriman, salat itu surga. Begitulah mereka melihatnya.
Puasa apa sih puasa bagi kamu? Lapar dan dahaga? Enggak. Ketika Anda memahami agama melalui jazai tadi, maka Anda tidak lagi memahami agama dalam definisi perintah dan larangan. Tapi Anda melihat agama berdasarkan pembalasan-pembalasan. Maka misalnya, apakah puasa bagi kamu? Lapar dan dahaga? Enggak. Bagi saya puasa itu satu pintu di surga yang bernama Rayyan. Yang pertama pintu, bagi saya puasa itu bukan lapar dan dahaga, tapi bagi saya puasa itu satu pintu yang bernama, pintu surga bernama pintu Ar-Rayyan. Jadi jamaah sekalian, ketaatan kepada perintah dan larangan, ini ketaatan syar'i tadi, cita rasanya tidak terasa manis kecuali dengan mengenali balasan, kecuali dengan mengenali hasilnya. Nah, pembalasan-pembalasan Allah ini yang dinamakan dengan jazai. Nah, saya melihat satu tulisan Imam Ghazali tentang ridho dengan musibah. Beliau menjawab, musibah itu pahit, pahit sekali musibah itu. Tapi sepahit apapun musibah akan terasa manis oleh seorang yang ridho. Pertanyaannya, bagaimana musibah yang sangat pahit menjadi sangat manis bagi orang yang ridho? Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang-orang yang ridho tidak melihat perintah dan larangan Allah, tapi mereka melihat pemberian Allah atas perintah dan larangan tersebut. Kamu kalau salat akan kuberikan ini dan ini. Kalau kamu menjauhi riba akan kuberikan ini dan ini. Dan apabila aku kirimkan musibah akan kuberikan hikmah A, B, C dan sampai misalnya berapapun. Sehingga kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, orang-orang yang menghadapi musibah, mereka melihat jazai. Mereka melihat balasan Allah dalam hikmah. Musibahmu ampunan, musibahmu kenaikan derajat, musibahmu A, B, C. Sehingga mereka melihat manisnya hikmah. Mereka melihat manisnya pembalasan-pembalasan Allah. Sehingga jamaah sekalian, pahit musibah saat dicampur dengan manisnya hikmah dan balasan, ternyata pahit musibah ini kalah dengan manisnya pembalasan Allah Azza wa Jalla. Ya, perpisahan dengan orang yang tercinta dalam gerbang kematian, bukankah itu air mata kita semua? Bukankah itu luka dalam hati kita semua? Tapi jamaah sekalian, apabila Anda melihat di balik musibah ini, Anda jangan mau berhenti pada lahiriah musibah yang membuat Anda menangis. Tapi cobalah melangkah satu langkah. Di balik musibah ini ternyata ada hamparan hikmah. Ada lautan hikmah yang mungkin tidak bertemu. Di balik musibah ini ada dosa-dosa yang dihapus oleh Allah. Sebulan Anda rasakan pahit musibah, sebulan Allah tidak henti menghapuskan dosa. Di balik musibah ini ada derajat yang semakin tinggi, semakin tinggi. Di balik musibah ini ada hati yang semakin tawadhu. Di balik musibah ini ada jalan surga. Di balik musibah ini ada cahaya. Sehingga kata Imam Ghazali rahimahullah, begitu orang-orang yang ridha melihat balasan-balasan Allah, maka tidak ada lagi ketetapan Allah yang terasa pahit. Kenapa? Ketetapan Allah betapapun pahit, tapi ketika dicampur dengan manis balasan-balasan Allah, niscaya pahit musibah ini akan kalah dengan manis pembalasan Allah Azza wa Jalla. Ingat jamaah sekalian, Allah tidak pernah membalas amal Anda sesuai amal.
Tetapi Allah selalu membalas amal Anda jauh lebih baik dari amal Anda. Anda baru saja melakukan salat subuh 1 kali, tapi Allah membalasnya 10 kali. Dalam catatan Allah Anda tak salat subuh 1 kali, tapi Anda salat subuh sebanyak 10 kali. Oleh sebab itu jamaah sekalian, jazai, pembalasan Allah. Pembalasan Allah saat Anda jalankan perintah, balasan Allah saat Anda menjauhi larangan, balasan Allah ketika Anda tabah dalam ujian. Tidak ada yang Anda lakukan untuk Allah tanpa balasan dari Allah. Makanya dalam agama ini harus semua amal berdasarkan ikhlas, agar semua amal menghasilkan balasan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, agar semua amal menghasilkan balasan dari Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi jemaah sekalian, ilmu tentang agama Allah yang pertama adalah ilmu tentang syariat, undang-undang, perintah dan larangan. Dan ilmu tentang agama Allah yang kedua adalah ilmu tentang jazai, ilmu tentang balasan-balasan Allah. Kedua ilmu ini jangan pernah Anda pisahkan. Kenapa? Agama Allah yang bersifat syar'i, Anda harus salat, Anda harus puasa, Anda harus menjauhi riba, Anda harus menjauhi dagang yang rokok. Bayangkan kalau Anda ada pedagang, ya, dari hasil penjualan rokok saja 1,5 miliar dalam seminggu. Itu kalau berhenti jualan rokok, berarti dia setengah berhenti berjualan, bukan? Maka jemaah sekalian, hati ini kadang-kadang lemah mentaati larangan ini. Hati ini pun kadang-kadang lemah menjalankan perintah Allah. Jadi ketika hati Anda lemah menjalankan agama yang syar'i, itu disebabkan karena hati Anda lemah memahami agama yang jazai. Anda lemah menjalankan salat karena Anda pun tidak paham apa untungnya salat, jazai, apa balasan dari salat. Kalau Anda belum punya keberanian meninggalkan dagang rokok, oh itu disebabkan karena Anda tidak mengetahui balasan ganti apabila Anda tinggalkan yang diharamkan Allah. Jemaah sekalian, semua yang Anda tinggalkan, jika Anda melakukannya karena Allah, Allah akan berikan ganti yang lebih baik. Karena Allah tidak pernah mengambil kecuali mengganti. Maka ketika Anda meninggalkan riba, akan digantikan oleh Allah dengan yang lebih baik. Ingat, yang lebih baik tidak berarti angkanya lebih besar. Misalnya, sewaktu bekerja dalam pusaran riba, gaji Anda mungkin 30 juta sebulan. Tapi setelah itu Anda beralih kepada pekerjaan yang halal dengan gaji hanya 5 juta sebulan. Ingat, saat Allah mengganti dengan yang lebih baik, tolong jangan pahami lebih baik itu dengan angka. Tetapi pahamilah yang lebih baik itu dengan keridhaan Allah. 5 juta tetapi halal, 20 juta, 30 juta tetapi haram. Mana yang lebih baik? Orang beriman tidak melihat dengan angka, mereka melihat dengan status. 5 jutaku ini memang sedikit, tapi ini halal. 30 jutamu memang banyak, namun itu haram. Apa aksesnya? Apa dampak berikutnya? 5 juta gaji saya tetapi halal. Ini menghasilkan anak-anak yang berkah, menghasilkan anak-anak yang saleh, menghasilkan anak-anak yang hafal Quran. Tapi 30 jutamu dengan demikian sangat banyak, enggak akan menghasilkan anak-anak yang saleh, enggak akan menghasilkan anak-anak yang hafal Al-Quran. Baik,
5 juta gaji saya memang tidak seberapa dengan gajimu 30 juta namun riba. Tapi dengan 5 juta ini ternyata saya lebih mudah beribadah. Sholat malam terasa enteng, zikir pagi petang terasa gampang, lebih banyak lagi bertilawat ternyata lebih mudah. Allah akan memudahkan amal-amal saleh disebabkan karena makanan yang halal. Maka dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik, yang halal, dan beramal salehlah. Perhatikan dalam ayat ini Allah sampaikan 2 perintah. Perintah pertama, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik, yang halal. Perintah yang kedua, wa'malu salihah, dan beramal salehlah. 2 perintah ini bersamaan karena memang tidak terpisah. Orang-orang yang makanannya baik, makanannya bersih, akan mudah beramal saleh. Tapi orang-orang yang makanannya kotor akan berat dalam beramal saleh. Berat dalam beramal saleh. Pekerjaan misalnya di bank riba. Udah pernah umroh belum? Gaji berapa? Gaji 50 juta sebulan. Udah pernah umroh? Belum pernah umroh. Kenapa? Jamaah sekalian, Anda lihat duit-duit haram ini, rezeki-rezeki haram ini, puncaknya hanya dinikmati dengan makan, minum, jalan-jalan. Hanya dinikmati dengan kendaraan mewah, rumah mewah. Hanya itu kenikmatan yang diperoleh dari uang haram. Tapi kalau uang Anda uang halal, apa yang Anda nikmati dengan uang halal? Dengan uang halal Anda nikmati ibadah. Dengan uang halal Anda pergi umrah. Dengan uang halal zakat dan sedekah Anda lebih banyak. Jadi ada orang yang menikmati uang hanya dengan makan dan minum. Tapi ada orang yang menikmati uang dengan ibadah. Dia nikmati uang ketika uang itu menjadi umrah. Dia menikmati uang ketika uang itu menjadi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi maksud saya jamaah sekalian adalah kadang-kadang kita nggak berani. Kita nggak berani menentang pekerjaan kita yang kotor, riba, jualan. Subhanallah, coba Anda bayangkan kalau ada seseorang berjualan rokok. Berjualan rokok. Hari ini datanglah seseorang yang beli rokok, lalu dia beli berapa? Oh, ini 1 bungkus rokok Samsu. Dikasihlah rokok Samsu. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Rupanya langganan. Setiap hari beli rokok sama dia. Hasil dari langganan, sebulan, setahun setelah merokok, dokter memvonis terkena kanker. Terkena kanker. Subhanallah, Anda tahu? Orang ini terkena kanker, mati di usia muda, tidak lepas dari usaha Anda jual rokok. Sebab dia, oh tapi kan tanpa saya banyak juga yang jual rokok, benar. Tapi kalau dia harus ke sana kan jauh. Lalu Anda bikin warung rokok lebih dekat sehingga dia menemukan kemudahan melalui Anda. Jadi Anda kemudahan bagi orang-orang untuk dapatkan rokok, sehingga orang-orang yang berpenyakit dengan rokok Anda bertanggung jawab. Anda bertanggung jawab ya mas sekalian. Ya sama saja lah, misalnya seseorang jualan miras, lalu ada yang beli. Yang jual miras ini jemaah sekalian dapat dosa tidak? Pasti dapat dosa. Bahkan malang sekali, yang menikmati rokok orang lain dia cuma dapat dosanya doang. Nah, baik jemaah sekalian yang saya hormati. Nah, kenapa kita sering tidak berani melawan pekerjaan haram kita? Karena jazai. Karena tidak mengenali pembalasan Allah. Kalau kamu tinggalkan usaha haram, apa janji Allah? Apa pembalasan Allah? Inilah jazai itu. Nah, jadi mohon ini difahami baik-baik. Semua orang yang lemah dalam menjalankan ibadah yang syar'i,
karena mereka lemah dalam memahami agama yang jazai. Kalau misalnya Anda tahu, kalau saya sedekah, apa jazainya? Apa balasannya? Balasannya sakit kamu sembuh. Balasannya Allah gantikan dengan yang lebih banyak dan selanjutnya. Begitu Anda melihat pembalasan, Anda melihat jaza dari Allah Azza wa Jalla, maka muncul semangat Anda bersedekah. Bersedekah lagi, bersedekah lagi. Kenapa? Sekali lagi sedekah ini menjadi manis karena Anda melihat betapa manisnya balasan atas sedekah itu. Menjalankan salat itu menjadi manis saat Anda melihat pembalasan Allah yang sangat manis atas salat Anda. Nah, jadi agama Allah yang syar'i, perintah dan larangan ini akan terasa manis sesuai dengan manisnya janji-janji Allah atas perintah dan larangannya. Jadi selama ini memang kita agak pincang dalam beragama. Kita dalam zikir pagi misalnya, kita bacakan zikir pagi lewat saja. Anda tidak tahu, saya tidak tahu apa pembalasan Allah atas zikir pagi itu. Misalnya, ketika Anda bacakan Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi, saat Anda bacakan itu namanya syar'i. Baik. Apa balasan Allah ketika Anda membacakan itu? Balasan Allah begini. Apa yang terjadi? Sayyidul Istighfar ini menjadi sangat manis sekali. Karena Anda melihat betapa manisnya hasil dan keuntungan dari Sayyidul Istighfar. Jadi janganlah berjalan pincang. Anda tahu Sayyidul Istighfarnya, tapi Anda nggak tahu keuntungannya. Anda bacakan Bismillahilladzi la yadur dan Anda nggak tahu apa keuntungannya. Itu namanya Anda jalan pincang. Jadi jalankan agamanya itu syar'i, tapi ketahui pula jazai, ketahui pula pembalasannya, keuntungannya, ruginya. Kalau saya nggak bacakan Sayyidul Istighfar, ruginya apa? Untungnya apa? Mengetahui untung rugi dari sebuah amal, inilah yang dimaksudkan Ibnu Qayyim dengan agama bersifat balasan atau jazai. Baik, jemaah sekalian, inilah dua tingkatan ilmu dalam ibadah. Ilmu yang pertama, ilmu tentang Allah. Ilmu yang kedua, ilmu tentang agama Allah. Ilmu tentang Allah mencakup 5 hal. Ilmu tentang agama Allah mencakup 2 hal. Agama Allah yang bersifat syar'i, dan yang kedua, agama Allah yang bersifat jazai, pembalasan. Agama Allah yang bersifat jazai, untung rugi. Jemaah sekalian yang saya hormati, yang sangat rugi dalam hal ini adalah orang-orang tasawuf ekstrim. Karena orang-orang tasawuf ekstrim itu tidak beribadah untuk balasan Allah. Mereka tidak beribadah untuk pembalasan Allah. Kenapa? Saya beribadah karena Allah, betul. Tapi Anda juga harus beribadah untuk apa yang Allah janjikan. Ya, betul jemaah sekalian. Kalau seseorang menjalankan ibadah Allah karena janji Allah, bukan karena Allah, itu memang salah. Kamu kenapa sedekah? Biar kekayaan saya bertambah. Itu memang janji. Tapi kalau dalam ibadah, dalam sedekah, tujuan satu-satunya adalah supaya uang makin banyak, itu nggak boleh juga. Begitupun orang-orang tasawuf ekstrim ini. Kami ibadah karena Allah, bukan karena balasan Allah. Itu pun salah. Yang betul jemaah sekalian, jalankan ibadah dengan 2 target. Target yang pertama, imanan. Target yang kedua, ihtisaban. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban. Jalankan ibadah dengan target pertama, imanan, untuk mendapatkan Allah. Lalu jalankan ibadah dengan target yang kedua, yaitu ihtisaban, janji-janji Allah, balasan-balasan dari Allah. Anda
Dua target ibadah ini jangan dipisah. Itu kesesatan. Saya beribadah untuk ihtisaban, biar kekayaan bertambah, biar saya selalu sehat. Tujuan kamu bukan Allah, bukan. Ini orang yang beribadah dengan tujuan ihtisaban. Keliru. Ada juga yang beribadah tujuannya imanan, hanya Allah. Saya bersedekah untuk Allah, bukan untuk hartamu tambah banyak. Enggak, itu saya masa bodoh itu. Padahal itu dijanjikan sendiri oleh Allah, dan dia tidak mau janji Allah. Anda tidak mau janji Allah, artinya Anda melecehkan, merendahkan janji Allah itu. Jadi orang yang paling sempurna memahami tujuan ibadah adalah orang yang menggabungkan imanan wa ihtisaban. Tujuan ibadah yang pertama adalah Allah, tujuan ibadah yang kedua adalah janji-janji Allah. Hanya saja jemaah sekalian, dari dua tujuan ibadah ini, Allah dan janji Allah, mana yang lebih manis? Anda dapatkan janji Allah atau Anda dapatkan Allah? Oke, saya berikan Anda perbandingan. Hari ini seorang kawan Anda balik dari luar negeri, dan dia udah wanti-wanti untuk kamu ada hadiah istimewa. Ada hadiah istimewa, dan dia nggak sebutkan hadiahnya, dia hanya sebutkan global, hadiah istimewa. Dalam bahasa Arab, al-ibhamu lit-ta'zim, segala yang diglobalkan berarti itu sangat spesial. Akhirnya Anda menjemput kedatangan kawan ini di bandara. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada dua kemungkinan. Anda menyambut kawan Anda untuk dapatkan hadiah istimewa itu, atau Anda menyambut kawan Anda ya karena ingin melihat dia nomor satu, ingin menciumnya yang kedua, ingin memeluknya yang ketiga, sementara oleh-oleh ini hanyalah faktor yang kesekian. Saya ingin katakan jamaah sekalian, kalau Anda hanya menyambut untuk dapatkan hadiah, Anda mengkhianati persahabatan. Dan kalau Anda menyambut hanya untuk mendapatkan ciuman dan pelukan, Anda pun tidak menghargai hadiah pemberian. Dua-duanya keliru. Tapi Anda benar-benar sempurna ketika Anda menyambut untuk memeluknya, untuk menciumnya, dan untuk menghargai pemberiannya. Untuk menghargai pemberiannya. Saya cuma menyampaikan satu contoh untuk mendekatkan persoalan. Maka orang-orang yang beriman beribadah, mereka ingin mendapatkan Allah. Subhanallah. Saya kira setiap malam Jumat, hari Jumat Anda bacakan surat Al-Kahfi. Bagian akhir dari surat Al-Kahfi coba antum renungkan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapapun yang berharap liqa'a rabbih, bertemu dengan Allah. Subhanallah. Luar biasa bukan? Ingin bertemu dengan Allah. Kita sudah melihat di media sosial pertemuan dua orang sahabat yang terpisah selama 30 tahun. Kita ikut nangis melihat pertemuan itu. Kita pun sudah lihat di media sosial pertemuan ayah dan ibu yang terpisah selama 50 tahun. Kita pun menangis melihat pertemuan itu. Pertanyaannya jemaah sekalian, pertemuan seorang hamba sepanjang hayat tidak bertemu dengan Allah saja. Ketika Anda bertemu dengan Allah pertama kali di surga, bisa Anda bayangkan kebahagiaan saat itu jemaah sekalian. Maka tujuan kita dalam beramal ingin bertemu dengan Allah. Allah janjikan pertemuan hanya apabila Anda memiliki amal. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan. Allah syaratkan pertemuan dengan amal saleh. Kenapa Anda salat? Aku ingin bertemu dengan Allah. Kenapa Anda berpuasa? Aku ingin berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, balasan Allah atas amal saleh pastilah sangat manis. Yang lebih manis dari sekedar pembalasan Allah, bahwa yang Anda dapatkan dari amal saleh itu adalah Allah sendiri. Anda bertemu dengan Allah.
Ya, sabda Nabi sallallahu ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Tidak seorang pun di antara kalian melainkan akan diajak oleh Allah berbicara. Bukan Anda yang menegur Allah tabaraka wa taala, tapi Allah yang menegur Anda. Wahai hambaku, wahai hambaku, wahai hambaku. Dalam riwayat disebutkan ketika Allah bertemu dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hambaku, apa permintaanmu?" Hamba-hamba ini mengatakan, "Ya Allah, aku minta ridho. Aku minta ridho." Maka Anda lihat dalam surat At-Taubah, setelah Allah mengatakan jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha, bagi mereka ada surga Adan, mereka abadi di neraka. Berikutnya Allah berfirman wa ridwanun minallahi akbar. Tapi keridhaan Allah lebih besar daripada itu semua. Jadi setelah orang-orang surga ini sampai di surga, semua janji-janji telah ditepati. Mana istanamu, mana bidadarimu, mana kenikmatanmu, mana taman-taman yang di bawahnya sungai mengalir. Inna wa'dallahi haqq. Semua janji Allah itu benar. Lalu kemudian Allah berfirman wa ridwanun minallahi akbar. Ternyata yang lebih besar daripada janji Allah adalah Allah itu sendiri. Yang lebih besar daripada janji Allah adalah Allah itu sendiri. Surga inilah janji bertahun-tahun untuk kalian. Tapi yang lebih besar daripada janji Allah adalah Allah sendiri. Saat Anda melihat Allah, saat Anda berbicara dengan Allah, ketika Allah bertanya, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Lalu Anda mengatakan, ya Allah, aku ingin ridho. Aku ingin ridho. Kenapa? Engkau berikan ridhoku, maka aku abadi melihatmu. Aku abadi di dalam surga. Jadi jamaah sekalian yang saya hormati, itulah dua tujuan amal. Maka jazai, balasan amal ada dua. Balasan dalam janji Allah, dan yang kedua balasan terbesar adalah Allah menjanjikan dirinya. Jadi Allah tidak sekedar janjikan surga, tapi Allah menjanjikan dirinya untuk Anda. Kalau kalian salat, kalian dapatkan aku. Sebab itu ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi itu dibacalah baik-baik. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapapun yang mengidam-idamkan pertemuan dengan Allah, pertemuan seorang hamba dengan Rabb-Nya, pertemuan seseorang yang bertahun-tahun dalam kasih sayang Allah dengan yang maha menyayangi, pertemuan dengan seorang hamba yang penuh dosa dengan Allah yang maha mengampuni, pertemuan seorang hamba yang sepanjang hidup dalam lindungan dengan yang maha melindungi. Dan pertemuan lebih dari pertemuan itu jemaah sekalian. Kita anak-anak rantau, setelah 10 tahun misalnya merantau dan kita pulang ketemu dengan orang tua, setengah jam jelang ketemu orang tua, ya salam, gejolak luar biasa dalam hati. Ya, setengah jam jelang sampai rumah, air mata mulai menetes untuk kebahagiaan pertemuan dengan orang tua. Ini hanya pertemuan seorang anak dengan orang tua yang melahirkan. Anda bisa bayangkan pertemuan seorang hamba dengan Allah yang maha menyayangi. Itulah pertemuan di surga. Sebab itu jemaah sekalian, balasan Allah yang terbesar bukan balasan dalam janji-janji, tapi ketika Allah sendiri yang menjanjikan dirinya. Allah janjikan surga, Allah janjikan taman-taman yang di bawahnya mengalir, tapi itu kecil. Itu pun kecil walaupun sangat luar biasa. Tapi yang sangat luar biasa bahwa Allah menjanjikan dirinya. Pertemuan dengannya itulah yang luar biasa. Misalkan Bapak Presiden Pak Jokowi undang Anda ketemu di istana. Sekira seminggu, 2 minggu sebelumnya Anda sudah mulai tak tahan. Anda mulai cerita ke sana kemari. Padahal barulah 2 minggu lagi akan bertemu Bapak Presiden. Itu hanya salah seorang dari budak Allah di muka bumi. Ternyata gemuruh bahagia benar-benar bergejolak dalam pikiran Anda. Sebab itu jemaah sekalian, betul-betul nggak bisa dilukiskan dengan kata pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Baik jemaah sekalian, itulah dua agama Allah. Agama yang bersifat syar'i dan yang kedua agama yang bersifat jazai. Ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin di waktu duha, ketika kepala beliau dalam pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, malaikat datang mengatakan, wahai Muhammad, kalau memang engkau mau usiamu dipanjangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepalanya di pangkuan istri yang paling dicintai. Lalu datanglah malaikat memberikan tawaran, wahai Muhammad, apakah kematian ini ditunda untuk hidup yang lebih lama? Aku akan jalankan apa yang menjadi keinginanmu Muhammad. Subhanallah. Kepala Rasulullah di pangkuan istri yang paling dicinta ketika ada pilihan. Anda tahu apa pilihan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangannya. Bal ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Ila rafiqil a'la. Kata Nabi SAW, tidak. Saya ingin bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Aku ingin bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Aku ingin bertemu dengan kekasih yang maha tinggi. Meski manusia istri terpaling dicintai Nabi setelah Khadijah adalah Aisyah, kepala beliau ada dalam pangkuan Aisyah ketika malaikat memilihkan hidupmu dipanjangkan atau engkau wafat. Rasulullah SAW ketika ada tawaran untuk berjumpa dengan Allah melalui gerbang kematian, tentunya ada tawaran bertemu dengan Allah, Rasulullah SAW mengabaikan pangkuan Ummul Mukminin. Beliau tidak lagi merasakan manis pangkuan istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Saat itu ada tawaran untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu kematian itu seram, karena Anda melihatnya kematian. Karena Anda melihat kematian itu perpisahan, maka kematian itu serem. Orang-orang beriman jemaah sekalian, mereka tidak melihat kematian itu perpisahan, tapi pertemuan. Kematian itu memang perpisahan dengan dunia, tapi kematian ini pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Perhatikan suasana Rasulullah SAW saat itu, betapa pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla menghilangkan manis kebersamaan dengan istri paling beliau sayang, Aisyah radhiyallahu anha. Anda tahu betapa luar biasanya pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla. Maka jemaah sekalian, balasan Allah jazai atas sebuah amalan yang syar'i, pertama balasan berupa janji-janji, dan balasan yang lebih agung adalah Allah itu sendiri. Kalau kalian salat, kalian bertemu dengan aku. Kalau kalian berpuasa, kalian bertemu dengan aku. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapapun yang mendambakan pertemuan dengan Allah, berikanlah syarat, tunaikanlah syarat, yaitu beramal saleh. Jemaah sekalian yang saya hormati, saya kira waktu syuruk sudah masuk. Pembahasan belum selesai juga. Kalau kita ngebut adanya nanti tidak maksimal. Mungkin sampai di sini. Pembahasan yang akan datang adalah tingkatan ibadah dalam aspek amaliyah. Berarti tingkatan ibadah dalam aspek ilmiah sudah selesai. Nah, berikutnya adalah tingkatan ibadah dalam aspek amaliyah. Insyaallah itu akan datang pekan besok insyaallah taala. Bagi Anda yang ada pertanyaan, persilakan.
Saya baru 1 minggu suci dari haid, tapi hari ini keluar fleks bercak darah. Apakah boleh saya tetap salat dan melakukan tawaf umrah? Ini berarti flek itu terjadi pada hari-hari suci. Kalau flek terjadi pada hari suci, maka flek itu diabaikan. Dia tidak dihitung sebagai haid. Sedangkan menurut perhitungan tiap bulan masih 2 minggu lagi ya. Jadi flek Anda tidak dihitung sebagai haid. Ibadah Anda tetap berjalan. Kalau Anda sedang umrah, tawaflah. Kalau Anda sedang di Indonesia, silakan salat. Kenapa? Karena flek yang terjadi pada hari-hari suci diabaikan. Ya, demikian diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak salah, Ummu Syaib Parawinya beliau mengatakan kunna la na'uddu sufrata wal kudrata syai'an. Kami tidak menghitung haid, as-sufrah flek kuning ataupun cairan yang keruh pada hari-hari suci. Kami tidak menghitungnya sebagai haid. Ada seorang ustaz yang mengatakan bahwa tidak ada dalam Al-Quran satu ayat pun yang mengharamkan adanya bank konvensional. Bahkan katanya lagi di Mesir beberapa puluh tahun yang lalu fatwa halal haramnya juga masih mengalami revisi. Hanya di Indonesia saja yang meributkan. Kalau nggak paham, jelas dia nggak ketemu ada ayat yang melarang itu. Ayat yang melarang bank. Memang ayat nggak melarang banknya karena bank itu bangunan, tapi yang dilarang interaksinya. Apakah riba itu bangunan yang ada AC? Bukan itu riba. Jadi kalau Anda memahami bank itu adalah ada bangunan, ada AC, ada komputer, itu sih nggak dilarang. Tapi apa itu riba? Riba itu adalah transaksinya, ya, transaksi hutang piutang yang syarat dengan riba, transaksi jual beli yang syarat dengan riba. Karena riba itu ada dalam 2 hal, ada dalam hutang piutang, ada dalam jual beli. Jual beli komoditas riba seperti jual beli falas. Ya, enggak betul itu. Ayat riba itu berapa kali dalam Al-Quran? Apakah ada bank tanpa riba selain bank syariat gitu ya? Nggak ada, semua bank itu riba. Jadi kalau Anda bilang tidak ada larangan bank, apakah ada larangan riba? Ada. Ya sudah, larangan riba itu larangan bank yang menggunakan riba. Karena bank itu nggak dilarang karena banknya, tapi karena ribanya. Makanya begitu bank ini menjadi syar'i, maka dia hukumnya nggak sekedar boleh, bahkan bisa jadi sesuatu yang wajib. Jadi saudara, pertanyaan kepada beliau, apakah ada dalam Al-Quran larangan riba? Banyak. Apakah bank itu bisa dipisahkan dari riba? Banyak bank tidak bisa dipisahkan dari riba. Kalau begitu ayat larangan riba itulah yang menjadi larangan terhadap adanya bank ribawi. Apakah orang yang mengalami kesulitan saat proses sakaratul maut seorang muslim dapat dikatakan dia mengalami akhir hayat yang buruk? Iya. Nomor 1 jamaah sekalian, sakaratul maut adalah sakit terakhir atau keadaan sulit terakhir bagi manusia. Hutang piutang susah, sakit ginjal susah, tapi puncak kesusahan hidup adalah detik-detik menjalani sakaratul maut. Maka sulit sakaratul maut ini jazai, ada balasan Allah, yaitu menghapuskan dosa. Tapi kalau sulitnya ini berlebihan, sakaratul maut ngap-ngapan 3 hari 3 malam gak keluar juga, ini memang satu pertanyaan. Karena orang-orang yang saleh tidak ada yang mati dengan cara yang susah. Semuanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sakaratul maut itu perih, iya. Semua merasakan perihnya sakaratul maut. Hanya orang-orang yang mati syahid saja
yang merasakan ringannya sakaratul maut hanya seperti digigit semut. Tapi kalau Anda bukan seorang yang mati syahid, Anda rasakan betapa perihnya sakaratul maut itu. Cuman kembali kepada kajian tadi, perihnya sakaratul maut hilang, lenyap, tidak terasa. Kapan? Ketika saat sakaratul maut, malaikat membacakan kata sambutan kematian. Iya, malaikat menyampaikan kata sambutan jelang Anda mati. Ini yang membuat sakaratul maut itu tidak terasa enak. Malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ayat terakhir, wadkhuli jannati. Ini kata sambutan untuk setiap mukmin dalam sakaratul maut. Sehingga sesakit apapun sakaratul maut itu, karena memang dia sakit itu akan terkurangi saat malaikat mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i, kembalilah. Kembali siapa? Ila rabbiki, kembalilah kepada Allah. Kematian ini pertemuanmu dengan Allah, walaupun perpisahanmu dengan anak istri. Irji'i ila rabbik, apa kamu tidak mau kembali bertemu dengan Allah? Radiyatan mardiyah, Allah menyambutmu dengan ridho, ya salam. Allah tidak menyambutmu dengan murka. Allah menyambutmu dengan mardiyah, keridhaan, karena engkau pun radiyah, ridho. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ulama kita beda pendapat kapan ayat ini dibacakan malaikat. Sebagian mengatakan ini dibacakan malaikat dibagi dua. Menjelang kematian, malaikat berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nanti sampai di akhirat, malaikat sampaikan lagi kata sambutan saat Anda baru bangun. Malaikat mengatakan, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi riwayat ini lemah. Ya, riwayat yang kuat adalah bahwa ayat ini secara utuh, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, sampai akhir disampaikan malaikat saat wafat, kemudian juga nanti saat dihidupkan kembali. Seorang mukmin yang berdoa dan mendawamkannya saat tahiyat akhir sebelum salam dengan doa-doa sesuai tuntunan sunnah, apakah dibolehkan? Tidak dihukumi sebagai bid'ah, tidak, didawamkan saja. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan doa dengan tahiyat. Apakah tahiyat itu berulang-ulang? Iya, setiap soal ada tahiyat. Karena Nabi menghubungkan doa itu dengan tahiyat, maka di mana ada tahiyat, di situ ada doa. Didawamkan nggak jadi soal, karena tahiyat itu pun dawam. Seorang pemuda sejak menikah masih mengutamakan membantu orang tuanya daripada untuk membantu rumah tangganya, sehingga istrinya merasa tidak diperhatikan dan protes atas sikap suaminya. Sejauh mana ukuran birrul walidain bagi anak laki-laki terhadap orang tua? Jadi itulah kalau memang kurang pemahaman dalam berbuat baik, sehingga berbuat baikan yang satu mengakibatkan kepincangan pada yang lain. Maka perlu ilmu kebijaksanaan. Berbuat baik kepada orang tua tanpa terkurangi, tapi perhatian kepada anak istri pun tidak dirugikan. Nah, kalau sampai berbuat baik kepada orang tua mengakibatkan istri dan anak-anak terabaikan, ini berlebihan. Ini salah. Maka kalau Anda bertanya, sejauh mana birrul walidain kepada orang tua? Birrul walidain kepada orang tua sejauh tidak mengabaikan hak-hak yang lain. Karena tidak boleh birrul walidain dengan melanggar hak anak, hak istri. Dan agar Anda tahu betapa besarnya hak anak dan istri, bacakan firman Allah kepada Anda sebagai kepala rumah tangga. Anda seorang ayah, Anda seorang suami, hanya kepada Anda Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu
Qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman. Orang beriman yang dimaksud adalah ayah dan suami. Wahai orang-orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari neraka. Ayat ini antara Anda dengan istri dan anak-anak. Ayat ini bukan antara Anda dengan orang tua. Jadi sadarilah, tanggung jawab Anda terhadap istri dan anak-anak, tanggung jawab yang tidak sederhana. Tapi tanggung jawab bahwa mereka ini tidak boleh tersentuh neraka. Kalau tanggung jawab anak-anak hanya makan, hanya sekolah, itu gampang jamaah sekalian. Tapi tanggung jawab terhadap anak-anak ini, tanggung jawab bahwa mereka tidak boleh tersentuh neraka sama sekali. Sebab itu, ketika Anda birrul walidain, jangan lupa juga Allah berpesan kepada Anda, qu anfusakum wa ahlikum. Nah, apakah rokok elektrik atau vape juga haram? Namanya rokok bukan? Nah, rokok juga, ya sudah. Kalau namanya sama-sama rokok berarti hukumnya juga sama. Kecuali kalau namanya siwak. Oh, itu boleh karena namanya siwak. Kalau namanya masih rokok, sama lah. Nama rokok dan ini rokok, ya kan namanya sama. Berarti hukumnya juga sama. Bagaimana mewujudkan sikap jazai berharap pertemuan dengan Allah sedangkan dosa sedemikian banyak, amal sangat sedikit, yang mendominasi adalah perasaan takut. Masya Allah. Berharap kepada Allah itulah kata kunci. Tapi harap kepada Allah, berharap bertemu dengan Allah, berharap surga, berharap ampunan. Berharap ini obat untuk dua penyakit. Tapi berharap ini racun untuk satu penyakit. Baik, kapankah berharap kepada Allah itu obat? Jawabannya tadi untuk dua penyakit. Pertama, untuk orang yang berputus asa. Orang-orang yang berputus asa, orang model saya udah gak diampuni lagi. Saya dengar pernah wawancara pelacur di salah satu televisi. Kenapa tidak balik saja ke kehidupan normal? Katanya udah terlanjur, udah gak ada gunanya lagi. Ini putus asa. Maka ibadah raja, ibadah berharap kepada Allah, ini dibutuhkan oleh orang-orang yang berputus asa. Nomor dua, ibadah raja berharap kepada Allah dibutuhkan oleh orang yang takut kepada Allah tapi berlebihan sampai-sampai mereka menyiksa diri mereka dengan ibadah. Takut kepada Allah berlebihan sampai mereka menyiksa diri mereka dengan ibadah. Contoh, karena takut kepada Allah dia mengatakan, saya tahajud semalam suntuk, gak tidur lagi. Karena takut kepada Allah dia bilang, pokoknya tiap hari saya puasa, gak ada bukanya lagi. Takut kepada Allah, pokoknya saya gak mau nikah biar semua waktu habis untuk ibadah. Ini namanya takut kepada Allah sehingga menyiksa diri dengan ibadah. Ini pun orang harus disembuhkan dengan roja. Oke. Siapa yang tidak harapan kepada Allah justru racun yang mematikan? Jawabannya adalah pelaku dosa yang yakin diampuni oleh Allah. Kamu pelacur? Iya. Dosa sebanyak ini, saya pasti diampuni Allah. Ini orang seperti ini, Anda berikan harapan, itu justru membuatnya mabuk. Yang mesti dibutuhkan orang ini rasa takut. Baiklah, saya kembali kepada pertanyaan tadi. Berharap bertemu dengan Allah, dosa sangat banyak. Ada seorang laki-laki bertemu dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, wahai Ali, Amirul Mukminin, rasa-rasanya saya tidak diampuni Allah lagi karena saya melakukan dosa. Saya taubat balik lagi, saya tidak diampuni Allah lagi. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjawab, wahai fulan, putus asamu atas ampunan Allah lebih besar daripada dosamu. Putus asamu dari ampunan Allah lebih besar, lebih buruk daripada dosa-dosamu. Apa dosamu?
Kamu pezina, kamu berzina tiap hari karena pelacur, karena gigolo misalnya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, dosa besarmu dalam berputus asa lebih besar daripada dosa besarmu berzina. Karena orang yang berputus asa kepada Allah itu orang yang suudzon kepada Allah. Allah nggak mungkin mengampuni aku lagi. Ingat jamaah sekalian, hanya satu dosa yang tak diampuni, yaitu syirik. Jadi kalau ada orang bilang ke Anda bilang ke orang, kalau dia sih saya udah gak maafin lagi, itu udah salahnya udah besar banget. Nah Allah Azza wa Jalla ketika seorang hamba mengatakan, wahai Rabbku aku berzina, Allah mengatakan ku ampuni. Ya Allah aku membunuh 100 nyawa tak bersalah, Allah mengatakan wahai hambaku ku ampuni. Tapi seorang hamba mengatakan, ya Allah saya masih suka dengan syirik yang bernama dukun. Allah mengatakan kalau ini saya udah gak ampuni lagi, yang ini saya gak ampuni lagi. Oleh sebab itu jemaah sekalian, kepada Anda yang bertanya, sepanjang dosa Anda bukan syirik, harapan Anda di depan Allah harus besar. Wallahu a'lam. Atas musibah yang ada, apakah boleh beranggapan bahwa musibah ini adalah tebusan dari dosa A, B, C dan pernah dilakukan di masa lalu? Ya memang Anda harus beranggapan seperti itu, tapi dengan catatan Anda sabar. Terjadi musibah, apakah Anda sabar? Sepanjang Anda sabar, maka Anda pun harus yakin ini adalah penghapus dosa. Tapi kalau Anda nggak sabar, yakin Anda itu namanya mimpi. Ya, kalau Anda sabar, ya. Bagaimana hukumnya kalau salat di jamak takdim atau takhir karena di jalan dalam bis tidak sempat salat maghrib jadi di jamak takhir isya? Jawabannya boleh. Ya, macet tidak bisa keluar. Sebagian orang salat di kendaraan sambil duduk, salah. Yang betul dalam waktu maghrib macet tidak bisa keluar sama sekali, sudah santai aja, tidak usah terlalu gelisah. Allah telah berikan Anda solusi. Nanti sampai di rumah dijamak dengan isya. Nah, ya. Zuhur dengan asar, iya sama saja. Di kantor crew meeting perjalanan dari rumah ke kantor jarak 30 menit, naik angkutan umum kurang lebih 2 jam. Enggak jadi soal. Yang penting kalau perjalanan macet silahkan dijamak. Kita diharuskan selalu berserah diri kepada Allah, tetapi ketika kita mengalami kesulitan, kita minta bantuan kepada saudara atau teman, apakah itu diperbolehkan? Dibolehkan usaha, tapi tidak bolehkan berharap. Nah, bahasa-bahasa sehari-hari yang salah, kita tidak pisahkan antara usaha dengan harapan. Harapan itu hati, usaha itu lahiriah. Ini kawan yang sedang sakit parah, saya bawa ke dokter. Sesampainya dokter saya bertanya, dok masih ada harapan? Itulah yang salah. Yang mestinya Anda katakan, dok masih ada usaha enggak? Itu yang mesti Anda lakukan. Kenapa? Semua yang dilakukan dokter, semua yang Anda lakukan dalam bisnis ini semuanya usaha, bukan harapan. Harapan itu di mana? Harapan itu Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Usaha itu lahiriah, harapan itu adalah hati. Usaha itu lahiriah, Anda makan obat, Anda pergi ke dokter, Anda ke rumah sakit. Ini usaha. Nah, adapun harapan itu adalah Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jemaah sekalian, orang-orang yang pergi ke dokter mereka mengatakan, dok masih ada harapan, salah. Yang mestinya Anda katakan, dok masih ada usaha, tidak. Itu yang mesti Anda lakukan. Nah, ketika Anda jadikan usaha sebagai harapan, Anda telah memutuskan usaha ini dengan Allah. Karena yang menyambungkan usaha Anda dengan Allah adalah harapan. Dengan tangan ini Anda usaha, dengan hati ini Anda berharap. Disitulah usaha bersambung dengan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kemudian usaha Anda jadikan harapan, bukan Allah yang Anda jadikan harapan, ini usaha yang telah dipisah dari Allah Azza wa Jalla. Jadi tolong diperbaiki bahasa seperti itu.
Anda boleh bawa kawan yang sudah sakit parah ke rumah sakit, tapi hati-hati dengan bahasa yang salah. Dok, masih ada harapan? Salah. Mestinya Anda katakan, dok, masih ada usaha? Tidak. Kalau masih ada usaha, sudah. Nah, harapan kepada Allah bukan karena usaha. Misalnya dokter mengatakan masih ada usaha kok. Apakah Anda berharap kepada Allah karena usaha? Di sini pun tidak. Kita berharap kepada Allah bukan karena usaha, tapi kita berharap kepada Allah karena Allah. Saya berharap kepada Allah karena Allah Maha membantu, bukan karena ini kata dokter masih ada usaha. Jadi ini dua hal yang mesti Anda luruskan. Masih ada harapan, ganti dengan masih ada usaha. Ketika dokter mengatakan masih ada usaha, maka harapan Anda kepada Allah bukan karena usaha, tapi karena Allah itu Maha menolong dan selanjutnya. Apa boleh sholat ba'diyah Jumat 4 rakaat? Mohon penjelasannya. Betul, sholat ba'diyah itu memang 4 rakaat. Diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an dengan 2 pelaksanaan. Pelaksanaan pertama 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah. Atau keempat rakaatnya Anda lakukan di masjid. Jika suatu hari puasa Daud dan qiyam ayyamul bid bersamaan, apakah boleh satu amalan dengan 2 niat? Boleh satu amalan dengan 2 niat dengan 2 syarat. Syarat pertama, keduanya hukumnya sama. Satu sunnah, hukumnya sama. Yang kedua waktunya pun sama. Jangan sampai yang satu tepat waktu, yang satu qadha. Ya, itu nggak boleh digabungkan. Demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.